Seorang OB berwajah tampan bekerja diam-diam di sebuah perusahaan besar. Tapi siapa sangka, dia malah diremehkan oleh CEO-nya sendiri yang terkenal cantik, tegas, dan arogan. Namun, satu kejadian membuat seluruh kantor gempar. Si OB yang selama ini dianggap sepele, ternyata menyimpan rahasia besar. Rahasia yang akan mengubah segalanya. Sebelum lanjut nonton, tulis dulu kota kamu di kolom komentar. Aku pengen tahu, penonton dari kota mana aja yang ikut seru-seruan bareng cerita ini. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih pengap dari biasanya. Gedung pencakar langit menjulang kaku, seolah mengawasi setiap gerak-gerik manusia di bawahnya. Di antara hiruk-pikuk karyawan yang datang terburu-buru, berdirilah seorang pria muda di pelataran lobi utama gedung Arta Cendana Group, perusahaan properti ternama yang dikenal hanya menerima lulusan terbaik dari universitas bergengsi. Tapi pria itu hanya berdiri, tanpa map, tanpa jas, tanpa sepatu kulit mahal, hanya membawa seragam abu-abu polos dan topi pet biru pudar. Namanya Raka. Usianya 26 tahun. Wajahnya bersih, matanya tajam, garis rahangnya tegas. Seandainya dia memakai kemeja dan jas, orang-orang mungkin akan mengira dia manajer baru. Tapi sayangnya, badge kecil di dadanya bertuliskan jelas, Office Boy, Raka. Langkah pertamanya di lantai perusahaan disambut tatapan sinis. Bukan karena dia terlambat, tapi karena dia terlalu mencolok untuk ukuran OB. Terlalu tampan, terlalu tenang, terlalu aneh. Itu OB baru ya? Bisik seorang karyawan wanita ke temannya. Iya, sumpah ya, OB seganteng itu kerja di sini? Kok gak jadi model aja sih? Mereka cekikikan sambil melirik sinis. Tapi Raka tidak menoleh. Ia berjalan perlahan, menyusuri lorong dengan tangan menggenggam pel. Bukan karena tidak mendengar, tapi karena ia sudah sangat terbiasa diremehkan. Di sisi lain ruangan, di balik kaca besar berlapis film hitam, duduk seorang wanita dengan punggung tegak. Dia mengenakan blazer putih, rambut disanggul rapi, dan sorot mata dingin menusuk layar laptop. Itulah Laras, CEO termuda dalam sejarah Arta Cendana Group. Usianya baru 30, tapi langkahnya sudah panjang. Perempuan dengan reputasi tajam, disiplin mati, dan tak pernah tersenyum. Ia memencet bel kecil di mejanya. Sekretaris masuk, membungkuk. Kenapa OB-nya belum bersih-bersih di ruang meeting? Tanya Laras tanpa menoleh. Maaf, Bu. Dia baru mulai hari ini. Baru? Sudah telat 1 menit. Bawa dia ke sini sekarang. Panggilan itu membawa Raka ke hadapan CEO yang terkenal kejam. Dengan tangan masih memegang lap basah, dia masuk ke ruangan rapi itu. Mata mereka bertemu untuk pertama kali. Laras sempat terdiam sepersekian detik. Ada sesuatu di mata pria itu yang membuatnya tidak nyaman. Bukan karena takut, tapi karena sorotnya, tak tunduk. Kamu OB baru. Suara Laras datar. Raka mengangguk. Iya, Bu. Kamu tahu jam berapa sekarang? Lewat 1 menit dari jam masuk. Jawab Raka tenang. Dan kamu tahu itu artinya apa? Raka menatapnya sebentar, lalu berkata, Saya salah, Bu. Saya akan pastikan tidak terjadi lagi. Alih-alih mereda, Laras justru berdiri dari kursinya. Ia mendekat. Tumit sepatunya beradu keras dengan lantai marmer. Ia berdiri di hadapan Raka, hanya berjarak setengah lengan. Di perusahaan ini, 1 menit artinya jutaan. 1 menit telat bersih-bersih, klien bisa melihat kekacauan. Reputasi rusak. Dan kamu cuma bilang, tidak akan terjadi lagi? Lucu. Raka tidak menjawab. Ia hanya menunduk, bukan karena kalah, tapi karena tidak ingin menyalakan api. Keluar, ucap Laras dingin. Raka menunduk hormat dan berbalik. Tapi sebelum keluar, ia berkata pelan. Terima kasih atas pengingatnya, Bu. Saya catat baik-baik. Nada suaranya begitu tenang, membuat sekretaris yang berdiri di sudut ruangan refleks menatap Raka 2 kali. Ada sesuatu yang janggal. OB biasanya gugup, minta-minta maaf, dan terbata-bata.
Tapi pria ini, tenangnya seperti orang yang tidak punya beban hidup. Hari pertama Raka dilalui dengan cemoohan kecil dan beban kerja yang sengaja ditambah. Ia ditugaskan membersihkan 2 lantai sekaligus, menyusun dokumen yang bukan tugasnya, hingga membawakan kopi ke ruangan HR. Meski begitu, ia tidak mengeluh. Bahkan ketika larut sore ia melihat 3 karyawan mengganti label namanya dengan tulisan, OB Ganteng Sok Suci. Raka hanya tertawa kecil dan melepasnya pelan-pelan. Matanya menatap langit-langit kantor dengan ekspresi datar. Di dalam hatinya, ia berbisik, "Ya Allah, sabarkan aku hari ini. Hamba MU sedang bersihkan sesuatu yang lebih kotor dari lantai." Waktu menunjukkan pukul 18.23 ketika semua staf mulai pulang. Kantor perlahan sepi. Tapi Raka masih menyapu sudut lift yang jarang disentuh. Di saat itulah, sebuah sepatu hak tinggi berhenti di hadapannya. Laras, tanpa ekspresi, wanita itu berdiri menatap Raka. Entah mengapa langkahnya terasa berat. Ia ingin menegur, tapi kata-katanya tertahan. Raka mengangkat wajahnya dan tersenyum. "Selamat malam, Bu." Laras hanya mengangguk. Tapi di balik anggukan itu, pikirannya sibuk mencari tahu. Kenapa pria ini tidak seperti kebanyakan OB lain? Kenapa sorot matanya terasa seperti menilai? Ia berjalan melewati Raka, masuk lift. Saat pintu lift tertutup perlahan, ia masih sempat melihat bayangan Raka menunduk, membersihkan debu dengan pel yang ia peras sendiri. Dan entah kenapa, ada sedikit rasa bersalah di dadanya. Hari pertama Raka berakhir bukan dengan pelukan atau sambutan hangat, tapi dengan lantai bersih yang memantulkan cahaya lampu, dan pria yang duduk di bangku penyimpanan sambil membuka bekal seadanya. Nasi, tempe, dan sambal. 1 suapan masuk ke mulutnya. Ia tidak lapar. Tapi ia tahu, hari ini harus dilalui dengan cara itu. 1 langkah kecil untuk sesuatu yang lebih besar. Dan di kejauhan, jauh di dalam ruang rapat yang kosong, layar monitor masih menyala. Tertinggal sebuah file dengan nama yang tidak biasa. Agenda rahasia RK29. Sebuah transisi yang nyaris tak terasa, tapi akan mengantar pada babak baru yang lebih mengejutkan. Pagi kedua di Arta Cendana Group dibuka dengan hujan tipis yang menetes malu-malu dari langit mendung. Gedung tinggi itu masih berdiri gagah, seolah tak terpengaruh cuaca. Tapi di dalamnya, sebuah badai kecil tengah menunggu waktu untuk meledak. Raka datang lebih awal hari itu. Lebih dari 1 jam sebelum jam masuk. Ia berdiri di depan pintu masuk dengan tangan memegang kunci ruangan cleaning service. Ia membuka pintu gudang kecil, mengambil alat-alat kebersihan, lalu mulai menyapu setiap sudut seperti biasa, tenang, teratur, dan nyaris tanpa suara. Namun pagi itu berbeda. Dari lantai 5, ruang rapat utama akan digunakan untuk presentasi penting di hadapan klien asing. Semua orang sibuk. Asisten direksi berlarian dengan map, desain produk disempurnakan, dan coffee break ditata rapi di meja panjang. Ada ketegangan di wajah setiap orang, termasuk Laras. Di sisi lain koridor, Raka sedang mengepel lantai. Pel yang sudah ia peras berkali-kali bergerak lembut ke sudut panel kaca. Namun karena terburu waktu, seorang staf desain grafis berlari dari belakang dan tidak sengaja menabraknya. Maaf, katanya cepat, lalu melanjutkan lari sambil membawa flash disk. Raka melangkah mundur, tapi tubuhnya kehilangan keseimbangan. Di tangannya ada baki berisi gelas-gelas kaca yang belum sempat ia letakkan. Dan tepat ketika ia berusaha menahan baki itu agar tidak jatuh, seseorang muncul dari arah berlawanan di tikungan koridor. Bruak! Tubuh Raka menabrak wanita itu. Gelas-gelas kaca meluncur seperti peluru ke lantai. Bunyi pecahannya memenuhi seluruh ruangan. Kopi panas mengenai sepatu wanita itu. Gaun kerjanya basah. Itu Laras. Detik itu juga, suasana berubah seperti ditusuk petir. Semua kepala menoleh. Seorang staf menutup mulut. Seorang resepsionis membeku. Raka membungkuk cepat. Maaf, Bu. Saya tidak melihat dari tikungan. Saya. Tutup mulut kamu. Laras bicara dengan dingin, namun tajamnya menusuk seperti sembilu. Wajahnya merah.
Tapi bukan karena panas kopi, melainkan karena harga dirinya. Seorang CEO dipermalukan OB di koridor utama tepat 1 jam sebelum presentasi besar. Kaki Laras melangkah mundur. Raka masih berlutut, memunguti pecahan gelas dengan hati-hati. Tangan kirinya sedikit berdarah, tapi tak ia hiraukan. Kamu pikir ini lucu? Laras mendekat. Kamu tahu klien akan lewat sini? Kamu sengaja, ya? Cari perhatian. Raka menatapnya. Napasnya masih teratur, tapi ada semburat luka di matanya. Bukan karena dituduh, tapi karena merasa dilihat seperti sampah yang mengotori lantai marmer. Saya tidak sengaja, Bu. Tadi ada yang menabrak saya dari belakang. Saya tidak bisa. Kamu kira saya bodoh? Bentak Laras keras. Sudah cukup. Ambil barang kamu. Pulang. Sekarang. Suasana membeku. Tak ada yang berani bicara. Hanya terdengar suara tetesan kopi dari gelas pecah yang belum sempat dibersihkan. Raka berdiri pelan. Ia membungkuk. Kalau saya memang salah, saya terima. Tapi saya minta izin bersihkan ini dulu. Tak pantas tamu datang lihat lantai kotor. Laras menatapnya dalam-dalam. Ada konflik dalam pikirannya, antara harga diri dan logika. Tapi ia tidak menjawab. Ia berbalik, masuk ke ruangannya, dan menutup pintu dengan suara keras. Setelah kejadian itu, suasana kantor jadi penuh bisik-bisik. Semua orang membicarakan Raka. Sebagian menyindir, sebagian mengasihani. Tapi tak ada yang berani membelanya. Karena yang dilawan bukan sembarang atasan, itu CEO sendiri. Raka duduk di belakang pantry sambil memeriksa tangannya. Luka kecil di telapak mulai membiru. Ia tidak pergi. Ia tahu ia diusir. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang menolak menyerah hanya karena satu kesalahan. Di luar, Laras berdiri di balik tirai kacanya. Matanya menatap ke bawah, ke arah pria yang baru saja ia usir. Tapi ada sesuatu yang membuatnya tidak tenang. Bukan karena kesalahan itu, tapi karena ketenangan Raka yang seolah tak tergores oleh apapun. Menjelang sore, rapat presentasi selesai. Tim merasa lega. Tapi Laras tetap gelisah. Saat semua orang mulai pulang, ia menemukan secari kertas di laci mejanya. Sebuah catatan kecil, ditulis tangan. Saya sudah bersihkan semua, termasuk pecahan terakhir di sudut lift. Maaf telah membuat ibu kecewa. Terima kasih sudah izinkan saya bekerja hari ini. Raka. Laras terdiam. Tangannya mencengkeram catatan itu lama. Matanya menyapu ruangan yang kini rapi. Bahkan lantai yang terkena kopi bersih sempurna, mengilap seperti tak pernah ada insiden. Untuk pertama kalinya dalam sebulan, Laras merasa bersalah. Di luar gedung, Raka duduk di halte. Seragamnya basah, lengannya dibalut perban dari kotak P3K. Tapi wajahnya tetap sama, tenang. Ia menatap jalanan, membiarkan suara klakson, hujan, dan kesepian menjadi irama yang membasahi pikirannya. Ya Allah, bisiknya dalam hati. Kalau ini bagian dari ujian MU, jangan engkau ubah jalan ini. Tapi kuatkan aku untuk tetap berjalan di atasnya. Ia tahu, badai hari itu bukan akhir. Hanya permulaan. Tapi di balik luka kecil dan suara pecahan yang masih terngiang di telinga, ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya. Sebuah tekad. Dan tanpa ia sadari, dari jendela lantai 5, sepasang mata memperhatikannya dalam diam. Malam merangkak pelan saat langit Jakarta berubah gelap sepenuhnya. Gedung-gedung tinggi memantulkan cahaya lampu dari segala penjuru kota, seperti tak pernah tidur. Di lantai 5 Arta Cendana Group, ruangan mulai sepi, namun perasaan tidak tenang masih berputar di dalam kepala Laras. Catatan tangan dari Raka tadi siang masih tersimpan di saku blazernya. Sudah berkali-kali ia membaca tulisan sederhana itu, dan entah mengapa, kalimat terakhir, "Terima kasih sudah izinkan saya bekerja hari ini," terus menggema. Ia bukan tidak terbiasa memarahi karyawan. Tapi ada sesuatu pada diri pria itu yang berbeda. Tatapan matanya tak seperti bawahan pada umumnya. Tidak tunduk penuh rasa takut, tapi juga tidak menantang. Ada ketegasan yang diam.
Ada luka yang tidak diumbar. Seolah-olah, dia bukan orang biasa. Keesokan harinya, Raka kembali masuk kerja. Tak ada teguran. Tak ada permintaan maaf dari Laras. Tapi yang aneh, tak juga ada pemecatan. Padahal hampir semua OB yang melakukan kesalahan serupa pasti sudah dipanggil HRD. Hal inilah yang mulai membuat para karyawan curiga. Di ruang pantry, 3 staf dari divisi desain sedang ngobrol sambil menyeruput kopi instan. OB yang kemarin bikin pecah gelas itu, masih kerja di sini? Masihlah. Gila, ya? CEO kita tuh biasanya galak banget. Sekali salah langsung out. Justru itu. Kayak ada yang aneh sama OB itu. Gue pernah lihat dia nyapu dekat server room. Dia ngelihat isi layar komputer gue, dan tahu gak? Dia bilang file yang gue buka itu ada bug kecil. Lo bohong. Serius. Dia bilang, kalau lo ganti warna teks sama font size-nya, filenya bisa crash di format PDF. Gue sampai merinding. Teman-temannya terdiam. Tak ada yang bisa membantah, karena kejadian itu benar. File desain mereka memang error saat dikonversi 2 hari lalu, dan hanya Raka yang sempat menyebutkan soal itu, sebelum siapapun menyadarinya. Di sisi lain kantor, Fajar, staf IT muda yang dikenal iseng tapi jago teknologi, duduk di balik monitornya sambil mengetik cepat. Dia penasaran. Bukan hanya karena cerita teman-temannya, tapi juga karena rekaman CCTV kemarin memperlihatkan satu hal janggal. Setelah insiden dengan Laras, Raka tetap menyelesaikan tugas bersih-bersih dalam waktu yang mustahil cepat. 1 lantai dibersihkan hanya dalam 20 menit. Rapi, bersih, seperti dikerjakan tim profesional. Dengan rasa penasaran membuncah, Fajar membuka database HR. Ia mengetik, Raka. Muncul 1 entry. Nama, Raka Pranaja. Posisi, Office Bow, Temporary. Tanggal bergabung, 0. ID karyawan, 0029 TemR. Fajar mengernyit. Tanggal bergabung 0? Itu mustahil. Semua staf, bahkan magang sekalipun, punya data lengkap. Ia coba akses file digital yang tersimpan di server HR, tapi tak ditemukan satupun dokumen rekrutmen atas nama Raka. Mana surat kontraknya? Gumam Fajar. Ia mencoba menelusuri log CCTV 2 minggu ke belakang. Tidak ada satupun rekaman yang menunjukkan proses wawancara, penerimaan, atau pengantar kerja untuk Raka. Seolah-olah pria itu muncul begitu saja. Sementara itu, Raka sedang duduk di belakang gudang cleaning service, membuka buku catatan kecil miliknya. Halaman-halamannya penuh coretan tangan. Tapi bukan sekadar daftar tugas OB biasa, melainkan diagram alur sistem kerja kantor, sketsa renovasi ruangan, hingga perkiraan arus keluar masuk pengeluaran dana operasional perusahaan. Ia menggambar sambil berpikir dalam. Sesekali, matanya menatap kosong ke arah dinding beton yang dingin. Tapi pikirannya jauh. Bukan tentang lantai yang harus dipel, melainkan tentang cara kerja sistem yang ia amati diam-diam. Di balik wajah kalemnya, Raka menyimpan satu hal yang tak diketahui siapapun. Ingatan tajam, pola logika yang terlatih, dan ketajaman analisis yang lahir dari pengalaman panjang yang ia sembunyikan. Sore itu, Laras memanggil Fajar ke ruangannya. Kenapa kamu kirim email tentang data karyawan baru? Tanya Laras singkat. Maaf, Bu. Tapi saya tidak bisa temukan data lengkap OB baru kita. Saya pikir itu bagian dari kesalahan sistem, tapi saya sudah cross-check ke HRD, dan mereka bilang mereka tidak pernah mengurus penerimaan OB atas nama Raka Pranaja. Laras membeku. Tidak ada rekrutmen resmi. Ulangnya pelan. Fajar mengangguk. Saya juga cek CCTV. Hari pertama dia muncul langsung kerja. Tanpa briefing. Tanpa orientation. Laras tidak bicara. Tapi matanya menajam. Tangannya secara refleks meraih catatan dari saku blazernya. Catatan Raka. Ia membacanya ulang. Ada sesuatu yang ia rasakan sejak awal. Tapi ia abaikan karena egonya. Pria itu terlalu rapi. Terlalu sistematis. Bahkan cara dia menunduk dan meminta maaf, seperti telah melalui latihan. Terima kasih, Fajar.
Kamu bisa kembali. Begitu pintu tertutup, Laras menyandarkan punggung ke kursinya. Diam-diam, jantungnya berdetak lebih cepat. Di basement, Raka duduk di ruang ganti. Ia baru saja selesai bertugas membersihkan gudang lama. Di tangannya, ia memegang sebuah benda kecil. Badge lama dengan logo Arta Cendana, tapi berbeda desain. Badge itu sudah usang, seperti keluaran lama, dan di baliknya terukir inisial, RK29. Ia mengusap pelan badge itu, lalu menyimpannya kembali ke saku terdalam seragamnya. Dunia di atasnya mulai menggeliat, tapi dunia yang ia bawa dalam diam baru saja membuka satu lembar baru. Dan tanpa disadari siapapun, dari balik layar sistem internal kantor, seseorang sedang mengetik sebuah perintah baru di terminal server. Search, Raka Pranaja, ACG Internal Records, Archived. Sistem berhenti sejenak, lalu menampilkan satu hasil. Data terkunci, akses dibatasi untuk level direksi saja. Sementara itu, suara adzan maghrib mulai menggema samar dari kejauhan. Raka mendongak dari tempat duduknya. Ia menarik napas panjang, menatap langit senja yang mengintip dari celah ventilasi basement. Ya Allah, jika waktunya semakin dekat, berikan aku keberanian. Jangan biarkan aku jatuh hanya karena dunia terlalu sempit untuk niat yang besar. Malam merambat pelan di langit kota Jakarta. Cahaya lampu dari gedung-gedung kantor masih menyala terang, menembus jendela kaca Arta Cendana Group yang kini mulai sepi. Hanya lantai 5 yang masih menyala terang. Di sanalah Laras duduk sendiri, menatap layar laptop dengan tatapan kosong. Ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Bukan urusan pekerjaan, bukan laporan keuangan, tapi satu nama yang terus mengendap di kepala, Raka Pranaja. Pikirannya masih memutar ulang laporan Fajar siang tadi, bahwa Raka tak memiliki jejak rekrutmen, tak ada tanggal bergabung. Bahkan surat kontraknya pun kosong. Seolah dia muncul begitu saja di tengah sistem mereka yang katanya rapih dan steril. Laras meremas pelan catatan kecil yang masih ia simpan. Sorot matanya kini tidak sekadar penasaran, tapi waspada. Ia benci ketidakpastian. Dan Raka adalah teka-teki yang berjalan dengan kaki sendiri. Sementara itu, di ruang cleaning service, Raka baru saja menyelesaikan tugas malamnya. Suasana kantor lengang. Sebagian besar lampu sudah dimatikan. Tapi bukannya langsung pulang, ia berbalik arah, menuju lantai 7. Lantai yang biasanya terkunci rapat, hanya digunakan untuk rapat direksi dan pertemuan penting tertutup. Tangannya merogoh saku, mengeluarkan sebuah kartu akses. Warnanya pudar, logonya lama. Tapi ketika ia tempelkan ke mesin pemindai, BF, lampu hijau menyala. Pintu terbuka pelan. Tak ada satupun staf yang tahu ia menyimpan akses ini. Tak ada yang tahu, setiap malam, selama beberapa hari terakhir, Raka naik diam-diam ke ruangan kosong itu. Di dalam ruangan, tak ada sofa mewah, tak ada karpet merah. Hanya satu meja besar, layar presentasi, dan aroma kayu tua yang tak berubah sejak gedung itu pertama kali berdiri. Raka duduk, menyalakan proyektor. Layar muncul perlahan. Sebuah tampilan presentasi lengkap dengan grafik, rencana keuangan, hingga blueprint renovasi proyek properti. Semua tersusun rapi. Dibuat bukan oleh seorang OB, tapi oleh seseorang yang paham luar dalam perusahaan ini. Dan di kursi seberang, duduk 5 orang pria dengan jas gelap. Tak satu pun dari mereka adalah karyawan Arta Cendana aktif. Tapi tatapan mereka serius. Mendengarkan, mencatat, sesekali bertanya. Rencana kamu bisa menyelamatkan aset tower ketiga, ujar salah satu dari mereka. Jika proyek ini berhasil, Laras akan mendapatkan sorotan. Dan kalian tahu konsekuensinya. Jawab Raka tenang. Kenapa kamu tetap di sana, Raka? Kamu bisa saja langsung ambil alih semuanya. Tanya pria lain. Raka menghela napas. Matanya menatap layar kosong di depannya. Ada yang perlu aku pastikan. Bukan soal proyek, tapi tentang orang-orang yang menjalankan perusahaan ini. Aku tidak akan wariskan sesuatu yang tidak utuh.
Mereka semua terdiam. Lalu satu persatu berdiri, menyalami Raka. Tak ada tepuk tangan. Tak ada pujian. Hanya keheningan. Seolah mereka sudah terbiasa menghormati Raka dengan cara sunyi. Laras yang semula hendak pulang, menyadari sesuatu tertinggal di mejanya. Sebuah flash disk berisi materi tender esok pagi. Tanpa pikir panjang, ia kembali ke kantor. Langkahnya cepat. Lift langsung menuju lantai 5. Tapi saat keluar, ia melihat lampu lantai 7 menyala. Padahal tak pernah ada rapat malam-malam seperti ini. Perasaannya berdesir. Penasaran bercampur curiga. Ia menekan tombol lift, tapi berhenti sejenak di lantai 6. Tidak naik langsung. Ia memilih lewat tangga darurat. Setiap langkahnya pelan. Hati-hati. Ia tahu lantai itu hanya bisa diakses orang tertentu. Dan kalau lampunya menyala, ada yang masuk diam-diam. Pintu besi lantai 7 terbuka sedikit. Dari celah sempit, Laras melihat sosok yang sangat ia kenal. Raka. Ia duduk di depan layar besar, menjelaskan rencana properti dan pengelolaan keuangan. Suaranya tenang, mengalir seperti air. Tidak gugup, tidak ragu. Seperti orang yang terbiasa memimpin. Dan di depannya, 5 pria asing duduk mendengarkan dengan hormat. Laras membeku di balik pintu. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Tangannya gemetar menahan gagang pintu. Dunia rasanya berputar. OB yang ia hina, yang ia permalukan kini duduk di ruang direksi, memaparkan rencana yang bahkan belum ia pikirkan. Siapa dia sebenarnya? Kenapa dia bisa tahu semua detail proyek internal? Kenapa 5 orang asing itu mendengarkannya seolah dia pemilik gedung? Laras tak bisa lama berdiri. Nafasnya pendek, tapi ia tak berani masuk. Ia hanya mengambil ponsel, membuka kamera, dan merekam diam-diam beberapa detik. Suara Raka terdengar lirih dari rekaman. Arta Cendana tidak boleh jatuh. Aku janji pada diriku sendiri. Pada orang tuaku, tempat ini harus tetap berdiri. Tapi berdiri dengan benar. Laras menutup kamera. Jantungnya berdentum tak karuan. Tanpa sepatah kata, ia menuruni tangga darurat kembali ke lantai 5. Di sepanjang koridor, langkahnya terasa kosong. Ia masuk ruang kerjanya, duduk, dan memandangi layar laptop yang kini tak ada artinya lagi. Sementara itu, Raka menatap layar besar yang kini padam. Ruangan kosong. Para tamu sudah pergi. Ia berdiri, melepaskan ID card dari saku. Menatapnya lama. Aku tak akan lama di sini, bisiknya pelan. Ia mematikan semua lampu. Menutup pintu rapat dengan pelan. Namun tanpa ia sadari, satu pasang mata, Laras, baru saja melihat sisi dirinya yang selama ini disembunyikan. Sisi yang bisa mengubah segalanya. Dan saat malam itu berakhir, 2 hati, yang tak pernah saling percaya, mulai menyimpan rahasia masing-masing. Yang satu merasa dikhianati oleh fakta. Yang satu, mencoba melindungi fakta dari penilaian. Pagi itu terasa berbeda. Langit yang biasanya cerah mendadak kelabu. Awan tebal bergulung di atas gedung Arta Cendana Group. Udara kantor terasa berat. Nyaris seperti menahan sesuatu yang besar dan tak terlihat. Telepon berdering lebih sering. Email masuk bertubi-tubi. Tatapan karyawan kosong. Beberapa terlihat membisik pelan. Yang lainnya hanya memandang layar monitor tanpa membaca apapun. Di ruangannya, Laras duduk dengan tubuh kaku. Matanya menatap layar laptop yang menampilkan angka-angka merah menyala. Kerugian bertambah. Proyek yang semula dijanjikan akan memberi keuntungan 50 miliar justru menjadi lubang besar yang menyedot dana tanpa henti. Tower Cendana 3, proyek apartemen mewah, gagal mendapat izin pengembangan dari pemerintah daerah. Padahal modal sudah dikucurkan, investor sudah diberi presentasi, bahkan unit sudah mulai dijual ke publik lewat brosur yang menyebar di seluruh kota. Kini satu persatu pihak menarik diri. Dan pagi itu, bomnya meledak. Pukul 10.14, ruang rapat utama diisi oleh para petinggi. Wajah-wajah tegang memenuhi meja bundar. Tak ada senyum. Tak ada basa-basi. Semua langsung menatap Laras begitu ia masuk. Bu Laras,
kata salah satu komisaris, datar. Anda bisa jelaskan apa yang sebenarnya terjadi? Laras menarik napas. Ia berdiri, mencoba mengatur emosi. Tapi dalam dadanya, degup jantung beradu dengan rasa malu yang tak bisa ia sembunyikan. Pemerintah menolak izin karena dokumen teknis tidak sesuai ketentuan bangunan hijau, katanya lirih. Kami sedang ajukan banding. Tim hukum sudah bergerak. Dan selama itu, kita harus bayar denda ke kontraktor. Tanya yang lain. Laras terdiam. Investor kita dari Singapura sudah menarik dana 30 miliar. Bu, potong salah satu direktur keuangan. Bukan sedang tarik. Pagi ini. Kursi Laras nyaris roboh saat ia terdorong mundur oleh beban kabar itu. Tubuhnya menegang. Tangannya mengepal. Pikiran Laras melayang pada segala yang ia korbankan demi jabatan ini. Ia kehilangan waktu dengan keluarganya, kehilangan cinta, bahkan kehilangan rasa percaya dari sebagian orang karena terlalu keras memimpin. Dan sekarang, semua itu nyaris sia-sia. Di luar ruang rapat, Raka sedang membersihkan kaca di koridor. Tapi telinganya cukup tajam untuk mendengar percakapan yang seharusnya tidak untuknya. Ia tahu perusahaan sedang guncang. Tapi bukan itu yang membuat dadanya sesak, melainkan fakta bahwa Laras terlihat kalah. Untuk pertama kalinya, CEO yang selama ini dingin dan tegas, terlihat rapuh. Suaranya gemetar. Kalimatnya patah-patah. Seolah kekuatan yang selama ini melapisi tubuhnya sudah dikupas habis oleh kenyataan yang kejam. Setelah rapat, Laras kembali ke ruangannya. Ia duduk dengan kepala tertunduk. Tangannya menutupi wajah. Napasnya berat. Beberapa staf senior mendatangi, menawarkan bantuan, strategi, ide darurat. Tapi semuanya terdengar bising di telinganya. Ia sudah mencoba semuanya. Tiba-tiba, sebuah ketukan lembut terdengar di pintu. Masuk. Ucap Laras pelan. Pintu terbuka. Dan di sanalah dia, Raka, berdiri dengan pakaian kerjanya yang masih berbau cairan pembersih lantai. Tapi ada sesuatu di wajahnya yang berbeda. Bukan senyum sopan atau tunduk malu. Tapi ketegasan. Maaf mengganggu, Bu. Tapi saya dengar soal masalah tower. Laras menegakkan punggung. Ini bukan urusan kamu. Saya tahu, balas Raka tenang. Tapi saya punya solusi. Kalau ibu mau dengar. Laras memejamkan mata. Ia ingin menolak. Ingin mengusir pria ini keluar seperti biasa. Tapi bagian terdalam hatinya menahannya. Entah mengapa, di tengah semua keruntuhan, ia butuh satu alasan untuk tidak menyerah. Apa solusi kamu? Tanyanya, nyaris sinis. Raka mengeluarkan sebuah map coklat dari tas punggung lusuhnya. Ia meletakkannya di meja. Proposal restrukturisasi anggaran. Skema penyelamatan proyek melalui diversifikasi portofolio. Dan juga, pemanfaatan aset tak terpakai yang ibu punya di Karawang. Laras membuka map itu. Perlahan. Matanya membaca. Dahi mengernyit. Beberapa lembar dibuka cepat. Grafik. Analisis. Proyeksi. Semua tertulis dengan rapi, lengkap, dan ia benci mengakuinya. Jauh lebih matang dari apa yang ia dapat dari para manajernya. Siapa yang bantu kamu bikin ini? Tanyanya tajam. Raka menatap matanya. Langsung. Dalam. Tidak ada. Saya yang susun sendiri. Dari mana kamu tahu data perusahaan? Raka diam sesaat. Lalu menjawab pelan. Karena saya mengamati. Dan saya pernah belajar dari tempat yang sama seperti para direktur di ruangan itu. Bahkan mungkin lebih dalam. Laras tak mampu menjawab. Untuk pertama kalinya, dunia terbalik. OB-nya menyelamatkan perusahaannya. Beberapa jam kemudian, Laras memanggil rapat kecil dengan komisaris. Ia membawa proposal Raka. Awalnya mereka tertawa. Menertawakan kenyataan bahwa CEO mereka membawa solusi dari seorang OB. Tapi setelah membaca, tak satu pun tertawa lagi. Hari menjelang malam. Gedung perlahan gelap. Tapi di lantai 5, cahaya dari ruangan Laras masih menyala. Ia berdiri di depan jendela,
memandang Jakarta yang mulai dingin. Dan di kursi belakang, duduk Raka. Diam. Tidak meminta apapun. Tidak menuntut apa-apa. Ia hanya melakukan apa yang ia rasa harus ia lakukan. "Kenapa kamu bantu saya?" tanya Laras tiba-tiba. Raka menatap keluar jendela. "Karena ibu berjuang sendiri. Dan karena tempat ini terlalu berharga untuk runtuh." Laras menelan ludah. Matanya basah. Tapi ia tak ingin Raka melihat. Malam itu, Laras duduk sendiri di ruangannya. Proposal di tangannya. Harapan di kepalanya. Dan di hatinya, untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa kecil di hadapan seseorang yang tak ia duga. Bukan karena kekuasaan, tapi karena ketulusan. Dan dari luar kaca jendela, langit masih menggantungkan awan gelap. Tapi jauh di sana, satu cahaya kecil mulai menyala. Hari itu, jam digital di ruang CEO menunjukkan pukul 6.42. Gedung Arta Cendana Group belum sepenuhnya hidup, tapi cahaya sudah menyala di ruangan Laras. Ia belum pulang sejak kemarin malam. Di mejanya, berserakan lembaran-lembaran printout, grafik yang belum sempat ditandai, dan proposal penyelamatan dari seorang OB yang kemarin menyelamatkan harapannya dari kehancuran total. Laras menghela napas panjang. Rambutnya sedikit kusut. Blazernya masih yang sama, tapi ada api baru di matanya. Ia tahu, pagi ini ia harus memperjuangkan proposal itu di depan para komisaris dan manajer senior. Tapi lebih dari itu, ia tahu ia harus mengesampingkan harga diri. Karena satu-satunya harapan perusahaan justru datang dari tempat yang paling tak terduga. Seseorang mengetuk pintu. "Masuk," katanya pelan. Pintu terbuka. Raka berdiri di ambang pintu. Masih dengan seragam kerjanya. Tapi langkahnya tenang. Matanya tidak menunjukkan ketakutan seperti pegawai bawahan yang akan dipanggil atasannya. Justru sebaliknya, seolah ia sudah tahu kemana arah semuanya akan bergerak. "Apa ibu yakin mau presentasikan ini?" tanyanya langsung. Laras berdiri. Ia menatap Raka lama. Lalu menjawab dengan lirih, "Mereka tidak akan dengar kalau saya hanya bicara sebagai CEO yang sedang tenggelam. Tapi mungkin mereka akan dengar kalau saya bicara dengan seseorang yang tahu apa yang ia bicarakan." Diam sejenak. "Hening. Temani saya masuk rapat," ucap Laras akhirnya. Raka mengernyit. "Saya cuma OB, Bu." Laras melangkah mendekat. Wajahnya kini berbeda. Tak ada lagi dingin. Tak ada lagi sinis. Yang tersisa hanya keberanian bercampur harapan terakhir. "Bukan hari ini." Rapat dimulai pukul 8 tepat. Semua manajer hadir. Komisaris duduk di sisi kanan. Wajah-wajah skeptis mereka jelas terlihat. Laras maju ke depan. Ia membuka presentasi dengan tenang. "Kita kehilangan hampir 60 miliar dalam 2 bulan terakhir. Semua solusi yang kita coba gagal. Tapi saya tidak akan bicara tentang kegagalan hari ini. Saya akan bicara tentang kesempatan. Tentang harapan baru." Ruangan hening. "Saya membawa seseorang untuk menjelaskan rencana ini lebih baik daripada saya. Dia bukan manajer. Bukan konsultan. Tapi hari ini, saya minta kalian buka telinga dan tutup ego." Ia menoleh. Pintu belakang terbuka. Raka masuk. Beberapa orang tersentak. Yang lain menahan tawa kecil yang tertahan di tenggorokan. "OB, di ruang rapat utama?" Tapi Raka tidak gentar. Ia maju, berdiri di depan layar. Membuka slide demi slide. Menjelaskan dengan bahasa yang sederhana tapi tajam. Ia menjawab pertanyaan tanpa tergagap. Ia menunjukkan bahwa proposal itu bukan ide mengada-ada, melainkan solusi konkret berbasis data nyata. Ia bicara bukan untuk membuktikan diri, tapi karena ia tahu, kalau ia diam, perusahaan ini akan tenggelam. Dan jika skema diversifikasi ini dijalankan, kita bisa kembalikan 40% kerugian hanya dalam 2 kuartal. Dengan catatan, pengelolaan SDM dibenahi. Tidak ada lagi pemborosan. Tidak ada lagi posisi yang hanya jadi simbol. "Sini." Seorang komisaris mengangkat tangan. "Maaf, kamu siapa?" Raka menatapnya langsung. "Saya Raka Pranaja."
Posisi saya hari ini memang OB. Tapi saya juga seseorang yang mempelajari sistem perusahaan ini sejak sebelum Bapak diangkat jadi komisaris. Dari mana kamu tahu data ini semua? Saya amati. Saya pelajari. Saya kumpulkan sendiri. Karena saya tidak percaya perusahaan ini bisa dipimpin dari atas tanpa paham apa yang terjadi di bawah. Seketika, ruangan senyap. Tidak ada yang tertawa lagi. Usai rapat, Laras dan Raka kembali ke ruang CEO. Tapi sebelum mereka sempat bicara, sekretaris masuk tergesa. Bu Laras, mereka setuju. Proposal diterima. Laras membeku. Raka hanya mengangguk kecil. Tidak tersenyum. Tidak bangga. Hanya lega. Sekretaris keluar. Menyisakan keheningan. Laras menatap Raka. Kamu tahu apa yang baru saja kamu lakukan? Raka menunduk. Saya hanya bantu agar tempat ini tidak runtuh. Kenapa? Bisik Laras. Ia tidak menjawab langsung. Ia melangkah ke jendela, menatap kota yang padat di luar sana. Karena saya pernah kehilangan tempat yang saya percaya. Dan saya janji, saya tidak akan biarkan itu terjadi lagi. Biar saya jadi apa saja. OB, kurir, tukang bersih. Asal yang saya jaga tetap utuh. Laras merasakan dadanya menghangat. Sesuatu yang selama ini keras di dalam dirinya retak pelan-pelan. Bukan karena kata-kata Raka, tapi karena niat yang tak dibuat-buat. Ia mendekat, berdiri di samping pria itu. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa lebih tinggi, tidak merasa lebih penting. Kalau kamu ada di posisi saya, kamu akan bertindak lebih baik. Raka menoleh. Tatapannya dalam. Kalau saya ada di posisi ibu, saya akan tetap minta bantuan orang yang saya remehkan. Seperti yang ibu lakukan hari ini. Laras terdiam. Jawaban itu menusuk, tapi lembut. Malam harinya, Raka membersihkan ruang rapat yang tadi pagi dipenuhi keputusan besar. Ia menyeka meja dengan pelan. Tangannya menyentuh sisa kopi yang tertinggal. Lalu dengan lirih, ia berdoa dalam hati. Ya Allah, jika aku ditakdirkan di tempat ini, kuatkan aku bukan untuk dilihat tinggi, tapi untuk menjaga yang lain tetap berdiri. Di kejauhan, langkah Laras terdengar. Tapi ia tidak bicara. Hanya berdiri di pintu, memperhatikan sosok pria yang tak pernah ia pikirkan bisa menjadi tembok terakhir perusahaan ini. Dan kali ini, ia tidak melihat OB. Ia melihat sesuatu yang belum bisa ia beri nama. Tapi ia tahu, hatinya mulai percaya. Langkah Laras menggema pelan di lorong lantai 5. Sudah 2 hari sejak kebenaran tentang Raka terbuka. Tapi dentuman itu masih terasa di dadanya. Bukan karena terungkapnya status Raka sebagai pewaris utama Arta Cendana. Tapi karena semua sikap dan kata-kata kasarnya di masa lalu kini kembali menghantam dirinya seperti palu yang tak henti menimpa. Ia pernah merendahkan. Ia pernah menghardik. Bahkan, ia pernah membuang secarik harapan dari seseorang yang justru menyelamatkan perusahaannya. Dan yang paling membuatnya remuk, Raka tak pernah membalas satupun. Laras membuka pintu ruangannya dengan tangan gemetar. Di meja, berkas pengunduran diri sudah tertulis rapi. Hanya tinggal tanda tangan di bagian bawah. Ia menatap lembar itu lama. Jantungnya berdetak semakin cepat. Tapi hatinya tak lagi ragu. Ia tahu, ini bukan tentang kalah atau menang. Ini tentang kejujuran pada diri sendiri. Pukul 10.15, Raka dipanggil ke ruang CEO. Ia datang seperti biasa. Langkahnya pelan, tubuhnya bersih dari debu, dan sorot matanya masih teduh seperti hari pertama ia muncul di koridor kantor itu. Tapi hari ini, ia tahu ada yang berbeda. Karena ekspresi Laras sudah tak lagi memakai topeng. Di atas meja, Laras meletakkan map putih. Saya akan mengundurkan diri. Raka menatapnya. Tak segera bicara. Tapi mata mereka saling bicara jauh sebelum bibir mereka bersuara. Laras menarik napas dalam. Saya sudah terlalu lama percaya bahwa memimpin berarti tidak boleh lemah. Tidak boleh bertanya. Harus selalu tahu jawabannya. Tapi ternyata saya salah. Saya tidak tahu semuanya.
Saya tidak pantas terus berdiri di posisi ini, setelah tahu siapa kamu sebenarnya. Raka duduk pelan. Ia menatap Laras, tidak dengan sikap menghakimi, tapi dengan pandangan yang justru lembut, menyakitkan dengan cara yang paling tenang. Kamu mau lari dari tanggung jawab? Tanyanya pelan. Laras menggeleng. Bukan lari, tapi melepaskan apa yang bukan hak saya. Kamu pikir hak itu hanya soal darah dan nama? Suara Raka nyaris berbisik, tapi tajam. Kamu pikir saya bantu kamu karena saya ingin merebut jabatanmu? Laras tertunduk. Ia meremas jemarinya. Aku bantu karena aku lihat kamu berjuang. Kamu keras kepala. Iya. Kamu kasar. Iya. Tapi kamu tidak pernah meninggalkan kantor ketika semua orang mundur. Kamu berdiri sendiri waktu proyek gagal. Dan kamu tetap berani terima solusi dari orang yang kamu anggap rendah. Ia berhenti sejenak. Suaranya mulai dalam. Bagi aku, itu jauh lebih layak disebut pemimpin, daripada orang yang hanya duduk di kursi karena nama belakangnya. Laras tak tahan. Air matanya jatuh. Ia tak lagi bisa membendung rasa malu, bersalah, dan hancurnya ego yang dulu ia bangun setinggi langit. Aku tidak bisa melanjutkan ini, Raka. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku takut mengecewakan kamu lagi. Raka berdiri. Ia berjalan mendekat, mengambil map pengunduran diri dari atas meja. Ia merobeknya pelan-pelan di depan mata Laras. Lembaran putih itu jatuh ke lantai. Diam-diam membawa serta beban berat yang selama ini menyesakkan ruangan itu. Kamu hanya gagal kalau kamu berhenti. Tapi kalau kamu terus berdiri, kamu bukan gagal, kamu sedang belajar. Laras menatapnya. Mata mereka bertemu. Tapi kali ini, tidak ada ketegangan, tidak ada jarak, tidak ada benteng kekuasaan. Hanya dua manusia yang sama-sama pernah jatuh. Hari itu, Laras tidak menandatangani surat pengunduran diri. Tapi sebelum Raka keluar dari ruangannya, ia berkata lirih, "Aku tidak tahu bagaimana cara menebus semua sikapku padamu." Raka menoleh sebentar, lalu menjawab pelan, "Tidak semua luka butuh tebusan. Kadang, cukup dengan tidak mengulanginya lagi." Di luar ruang CEO, suasana kantor perlahan berubah. Para staf yang dulu memandang Raka sebelah mata kini bingung bagaimana bersikap. Ada yang menyapa, tapi ragu. Ada yang pura-pura sibuk, tapi mencuri pandang. Raka berjalan seperti biasa. Tidak menghindar, tapi juga tidak memaksa siapapun menerima kenyataan baru. Tapi satu hal yang pasti, ia tak datang untuk duduk di kursi mewah. Ia datang untuk melihat apakah orang-orang di atas masih mampu bersikap manusiawi. Menjelang sore, Laras berdiri di depan kaca ruangannya. Ia menatap pantulan dirinya sendiri. Bukan lagi sebagai CEO yang tak tergantikan, tapi sebagai perempuan yang pernah salah, dan memilih untuk bangkit dengan rendah hati. Ia tahu, harga dirinya pernah lebih besar dari jiwanya. Tapi hari ini, ia membiarkan jiwanya belajar menunduk. Di belakangnya, terdengar suara ketukan pintu. Raka masuk, membawa 2 cangkir kopi. "Saya buatkan yang pahit, tanpa gula." Laras tertawa kecil. "Kamu tahu dari mana saya suka yang pahit? Saya pernah bersihkan cangkirmu di pantry. Waktu kamu belum tahu nama saya." Laras menatap cangkir itu. Tangannya gemetar saat menerimanya. "Terima kasih. Bukan karena kopi," ucap Raka. "Tapi karena kamu tidak jadi pergi." Saat malam mulai turun, Laras menyalakan lampu meja. Ia membuka lembar kerja baru. Kali ini, tidak dengan ambisi untuk terlihat paling bisa, tapi dengan kesadaran bahwa kepemimpinan bukan soal naik, tapi soal siapa yang tetap mau turun ketika dibutuhkan. Dan jauh di dalam dirinya, ia tahu, hari ini bukan tentang pengunduran diri. Hari ini adalah tentang pengakuan. Pengakuan bahwa ia tak lagi sendiri. Dan di lorong luar, Raka kembali ke tugasnya. Membersihkan sisa hari yang tertinggal di sela-sela meja, lantai, dan jejak-jejak penyesalan yang perlahan mulai hilang. Suasana kantor Arta Cendana terasa berbeda sejak pagi. Bukan karena dekorasi baru atau renovasi interior,
melainkan karena semangat yang tak kasat mata. Mata-mata yang dulu lesu kini tampak hidup. Langkah-langkah karyawan terasa lebih ringan, walau beban kerja belum berubah. Mereka tahu, hari ini adalah hari penentu. Sebuah presentasi besar akan digelar di hadapan investor baru, yang digadang-gadang bisa menjadi penyelamat jangka panjang. Tapi yang membuat semua orang gugup bukan hanya karena nilainya, melainkan karena dua orang yang akan berdiri di depan layar hari ini bukan pasangan direktur dan analis seperti biasanya, melainkan CEO dan mantan OB. Laras duduk di ruang persiapan. Matanya menatap cermin kecil yang disodorkan oleh sekretarisnya. Tidak untuk merapikan riasan, tapi untuk menenangkan detak jantung yang belum juga stabil. Ia sudah bicara di banyak panggung besar, menghadapi media, politisi, bahkan pesaing licik. Tapi hari ini, ia takut bukan karena lawan, melainkan karena harapan. Ia takut mengecewakan satu orang yang sudah membuatnya melihat dirinya sendiri dari sudut yang lebih jujur. Raka. Raka masuk ke ruangan persiapan dengan map hitam di tangan. Ia tidak mengenakan seragam OB lagi hari ini. Ia memakai kemeja putih polos, celana panjang abu gelap, dan jas biru tua yang sederhana tapi bersih. Rambutnya disisir rapi, tapi ekspresinya tetap sama, tenang dan menghargai. Bukan membusungkan dada, tapi juga tidak menunduk rendah. Laras menatapnya lama. "Kamu siap?" Raka mengangguk. "Yang penting, kamu yakin?" Laras tersenyum kecil. "Untuk pertama kalinya, aku tidak takut gagal." Pukul 10 tepat, ruangan presentasi utama dipenuhi oleh 8 orang penting dari grup investor multinasional yang berkantor di Singapura. Mereka terkenal keras dalam menilai, sulit diyakinkan, dan selalu menuntut transparansi sempurna. Laras membuka presentasi dengan pengantar singkat. Tidak membanggakan pencapaian, tidak menyembunyikan krisis. "Kami pernah jatuh," katanya lantang. "Dan itu kesalahan kami. Tapi hari ini kami tidak datang dengan alasan. Kami datang dengan rencana. Dan rencana ini akan disampaikan oleh seseorang yang memulai segalanya dari bawah dan melihat lebih jernih dari yang ada di atas." Ia menoleh. Raka maju. Ruangan sunyi. Dengan suara tenang, ia membuka proyektor. Slide demi slide ditampilkan. Strategi penyelamatan disusun runtut. Proyeksi pendapatan, model restrukturisasi proyek, optimalisasi aset pasif, dan diversifikasi portofolio diperlihatkan dengan detail yang bersih dan efisien. Tidak ada bahasa tinggi. Tidak ada istilah rumit yang membingungkan. Tapi setiap kalimat Raka mengandung logika, pengalaman, dan pengamatan yang tajam. Arta Cendana bukan perusahaan yang sempurna. Tapi justru karena itu, kami bisa belajar lebih cepat. Kami tahu letak rapuhnya. Dan kami tahu bagaimana memperkuatnya. Seorang investor mengangkat tangan. "Apa jaminannya kamu tidak akan gagal lagi?" Raka tersenyum kecil. "Tidak ada jaminan apapun di dunia ini. Tapi kami punya dua hal, kegagalan yang tidak kami sembunyikan, dan keberanian untuk bangkit tanpa menyalahkan siapa-siapa." Ruangan hening. Investor lainnya bertanya, "Kamu dari divisi mana sebelumnya?" Raka menatapnya langsung. "Saya OB. Saya mengelap lantai dan membersihkan ruang rapat sebelum akhirnya tahu. Yang perlu dibersihkan bukan hanya debunya." Tak ada tawa, hanya tatapan kaget. Tapi bukan mengejek, melainkan kagum. Presentasi berakhir tanpa tepuk tangan. Tapi itu hal baik. Karena saat investor tidak mengomentari, artinya mereka sedang mempertimbangkan dengan serius. Pukul 13.17, Laras dan Raka menerima email keputusan. Proposal diterima. Dana penyertaan akan dikucurkan dalam 3 tahap. Kabar itu menyebar cepat di seluruh kantor. Beberapa karyawan bertepuk tangan. Ada yang menitikan air mata lega. Ada pula yang langsung menyalami Laras saat keluar ruangan. Tapi lebih dari itu, hampir semuanya menatap Raka dengan pandangan berbeda. Tak ada lagi senyum meremehkan. Tak ada lagi lelucon diam-diam. Dan Raka? Ia hanya tersenyum sopan. Lalu kembali ke ruang cleaning service. Masih ada cat di lorong belakang yang perlu dibersihkan dari proyek kecil kemarin.
Di ruang CEO, Laras berdiri di depan jendela, menatap kota yang kini terlihat lebih cerah. Tapi bukan karena sinar matahari, melainkan karena beban yang pelan-pelan terangkat dari pundaknya. Pintu diketuk. Raka masuk. Mereka setuju, katanya ringan. Laras menoleh. Matanya berkaca. Tapi ia tak menangis. Terima kasih. Raka menggeleng. Bukan buat aku. Kamu tahu, Laras melanjutkan pelan. Kalau kamu mau, kamu bisa duduk di kursiku hari ini. Tak ada yang akan menolak. Raka menatapnya. Lama. Lalu menjawab. Aku tidak pernah ingin duduk di kursi itu. Lalu kenapa kamu lakukan semua ini? Karena tempat ini adalah rumah ayahku. Dan aku ingin rumah ini selamat. Bukan karena namaku, tapi karena orang yang tinggal di dalamnya berani memperjuangkannya. Laras terdiam. Air matanya akhirnya jatuh. Tapi kali ini bukan karena malu atau kalah, melainkan karena ia merasa diselamatkan, bukan sebagai CEO, tapi sebagai manusia. Malam itu, kantor sudah sepi. Tapi di ruang rapat kecil di ujung lorong, Laras dan Raka masih duduk berdua. Tidak membicarakan angka. Tidak menyusun strategi. Mereka hanya duduk, menatap lampu kota dari balik kaca. Setelah ini, kamu mau tetap di sini? Tanya Laras. Raka menjawab sambil menatap langit malam. Mungkin. Mungkin juga tidak. Kenapa? Karena kadang, yang sudah selesai diperbaiki, tidak perlu terus diperbaiki lagi. Laras menunduk. Ia tahu, waktu Raka tak akan lama. Tapi ia juga tahu, kehadiran pria itu telah mengubah segalanya. Ia mengubah cara orang melihat posisi. Ia mengubah cara mereka menilai jabatan. Ia bahkan mengubah cara Laras melihat dirinya sendiri. Dan saat malam makin larut, dalam hatinya Laras berdoa pelan. Ya Allah, jangan cabut dia terlalu cepat. Karena aku belum cukup belajar darinya. Hari itu, langit tampak bersih. Tidak ada awan mendung seperti biasanya. Dan matahari seolah sengaja bersinar lebih terang dari hari-hari sebelumnya. Arta Cendana Group menggelar acara penghargaan internal tahunan. Sesuatu yang selama ini terasa formal dan hambar. Tapi tahun ini, suasananya berbeda. Ada semangat, ada tawa yang lepas. Dan, untuk pertama kalinya, ada tepuk tangan yang tidak dibuat-buat. Laras berdiri di atas panggung. Mengenakan gaun putih sederhana, ia terlihat tenang. Ia membuka acara dengan senyum yang dulu langka terlihat. Tidak ada pidato panjang. Ia hanya mengatakan satu kalimat pembuka. Hari ini bukan tentang siapa yang terbaik, tapi tentang siapa yang tetap bertahan, bahkan saat tidak dianggap. Tepuk tangan pecah. Tak semua mengerti sepenuhnya apa maksudnya, tapi sebagian sudah tahu siapa yang ia maksud. Nama Raka tak disebut, tapi kehadirannya di barisan depan sudah cukup menyiratkan semuanya. Pukul 16.45, Laras kembali ke panggung. Wajahnya sedikit gugup. Sebelum acara ini ditutup, ada satu pengumuman penting. Seluruh ruangan langsung hening. Sebagai CEO, saya punya hak untuk menentukan arah struktur pimpinan baru perusahaan. Tapi keputusan yang akan saya umumkan ini adalah keputusan yang saya ambil sebagai manusia, bukan sebagai pemegang jabatan. Ia menarik napas. Mulai minggu depan, Arta Cendana Group akan memiliki direktur utama baru. Suasana langsung riuh. Beberapa karyawan saling melirik. Nama Raka tentu ada di benak semua orang. Laras melanjutkan, orang ini bukan hanya menyelamatkan perusahaan ini dari krisis, tapi juga menyelamatkan saya dari kebutaan yang saya pelihara selama bertahun-tahun. Ia menoleh ke Raka yang duduk di barisan tengah. Raka Pranaja. Seluruh ruangan berdiri. Tepuk tangan menggema. Beberapa orang bahkan bersorak. Tapi Raka hanya duduk diam. Ia tidak melangkah ke panggung. Tidak tersenyum lebar. Hanya menatap Laras dengan sorot mata yang tenang. Laras melanjutkan. Tapi Raka menolak posisi itu. Suara-suara mulai mengecil. Karyawan saling menoleh. Bingung. Dan dia bilang, saya tidak datang untuk duduk di kursi itu.
Tapi saya ingin menunjuk orang yang saya percaya untuk tetap membawa kapal ini berlayar. Raka berdiri perlahan. Dan saat semua orang menahan napas, Laras menunduk pelan, menahan haru. Raka berjalan ke depan. Bukan untuk mengambil jabatan, tapi untuk menyerahkan kepercayaan. Saya tunjuk Laras Kirana sebagai direktur utama. Bukan karena dia tidak pernah salah, tapi karena dia pernah salah, dan berani mengakuinya. Semua mata berkaca. Suasana hening. Laras menatap Raka dari dekat. Kenapa kamu tetap percaya sama aku? Karena kamu tidak berhenti belajar. Setelah acara selesai, Laras kembali ke ruangannya. Tapi kali ini, ruang itu terasa terlalu besar, terlalu sunyi. Tak lama kemudian, ia keluar mencari Raka. Tapi yang ia temukan hanyalah meja cleaning service yang kosong, loker yang tak lagi terkunci, dan seragam OB yang terlipat rapi di dalamnya. Di atas seragam itu, sebuah kertas tergeletak. Laras membuka kertas itu. Tulisan tangan Raka terpampang jelas. Kalau tempat ini sudah bisa berdiri sendiri, aku tidak perlu tinggal terlalu lama. Aku percaya kamu, Laras. Jangan jaga kursi itu, jaga orang-orangnya. Raka. Tangannya gemetar. Ia mencoba menelepon, tapi nomor Raka sudah tak aktif. Bertanya ke resepsionis. Raka tak meninggalkan alamat. Ke security. Tak ada kendaraan yang mengantar. Seolah ia memang tak pernah berniat tinggal lama. Beberapa bulan kemudian, Laras berdiri di sebuah aula kecil pinggiran kota. Ia mendapat undangan dari email anonim, bertuliskan, "Jika kamu mau tahu kemana aku pergi setelah ini, datanglah. Tapi jangan membawa siapapun." Ia datang sendiri. Dan di dalam aula sederhana itu, ia melihat puluhan anak muda duduk bersila. Ada whiteboard, ada proyektor kecil, dan di depan berdiri seseorang dengan setelan kasual, sedang menjelaskan tentang manajemen bisnis sosial. Itu Raka. Tapi bukan dalam jas. Bukan dalam kemewahan. Ia terlihat ringan. Wajahnya tenang. Dan cara ia bicara, bukan untuk memimpin, tapi untuk membimbing. Laras tidak langsung masuk. Ia berdiri di ambang pintu. Hanya menatap dari jauh. Dan di matanya, mengalir pelan air yang sudah lama ia tahan. "Kamu memang bukan untuk kursi itu, Raka," bisiknya dalam hati. "Kamu lebih besar dari satu jabatan. Karena kamu lahir bukan untuk duduk di atas, tapi untuk mengangkat yang ada di bawah." Sore itu, Laras kembali ke mobil dengan hati yang aneh, tenang tapi sesak. Ia tidak bertemu langsung. Ia tidak bicara apa-apa. Tapi ia tahu, pertemuan mereka sudah cukup dicerita sebelumnya. Dan saat ia menatap langit dari balik kaca mobil, ia berdoa dalam diam. "Ya Allah, jangan cabut rasa rindu ini, kalau memang tak kau izinkan bertemu lagi. Karena rindu yang tak bertemu, kadang lebih kuat dari cinta yang tinggal."